Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Oke, selamat pagi view listener semuanya dan kembali lagi di podcast Bisikan Lulu. Sekarang kita sudah memasuki episode ke-17 nih. Sweet 17 nggak tuh ya? Kalau semisal anak-anak zaman sekarang sukanya gitu. Kadang 17 tahun tuh dirayain gitu ya dok ya. Dan kali ini kita ada di dalam ruangan, jadi suaranya enak nih, lebih tidak ada noise ya, yang meminimalisir noise lah ya, view listener ya. Dan kita sekarang sudah ada di sebuah tempat, sudah bareng dengan Dokter Nia juga ya, Dokter Dewi Kartika Kurniawati. Ya. Panggilannya bener Dokter Nia dok? Dokter Nia. Salam Dari kenal. kecil. Oh, Dari kecil panggilannya Nia. Jadi Dokter Nia ini tuh adalah dokter senior ya yang ada di klinik Cito Pekalongan. Iya. Nah, oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Lulu. Kita bakal bahas apa nih dok? Apa ya? Apa ya kira-kira? Ini kalau menurut saya sih ini lumayan menarik ya kalau buat saya. Soalnya ini menjadi pertanyaan banget buat saya ketika dulu waktu kecil dok. Oh, apa itu? Ini mungkin juga pertanyaan buat cat lover semuanya yang suka kucing. Emang bener ya katanya kucing itu bisa bikin nggak bisa punya anak, kata-kata halusnya gitu ya, nggak bisa bikin bener nggak sih? Jadi bingung aku, nggak bikin nggak bisa. Beribet gitu ya. Udah kayak Isyana ya, bikin nggak bisa punya anak, terus juga kalau misal masih hamil melihara kucing, Nah itu bisa bikin keguguran. Bener atau enggak, mitos atau fakta sih dok? Oke, soalnya nih dok, ini intro dulu ya. Ya, oke. Dulu itu kan saya suka banget sama kucing dari kecil. Udah punya kucing, terus bapak saya itu dibilangin sama orang, katanya udah itu cepet dijual aja, cepet-cepet dijual lah. Emang Kucing kenapa? bagus padahal. Itu kayak gitu. kucing ras ras gitu ya. kan. Kenapa? Soalnya nanti anak kamu nanti susah punya anaknya kayak gitu. Kalau menurut dokter tanggapannya gimana nih? Gitu ya. Kalau yang tadi soal ibu hamil dan keguguran, itu salah satunya kayak gitu ya. Tapi bener ya? Ada, ada. Tapi kan ada kondisi tertentu kayak gitu kan, kondisi tertentu. Jadi saya makanya tadi nanya kucing apa nih, kayak gitu kan. Kucing apa? Kalau kucing liar itu kemungkinan besar bisa kayak gitu, karena dia kan berkeliaran di mana-mana, makanya kita nggak tahu kayak gitu kan. Terus kondisinya, higienitasnya dia juga nggak tahu, vaksinnya sendiri juga nggak tahu kayak gitu. Nah itu bisa menyebabkan namanya penyakit tokso. Oh, apa itu penyakit tokso? Tokso itu dari parasit nih, namanya Toxoplasma gondii. Ya, Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ini dia dibawa oleh si kucing di perutnya, gitu kan, dibawa oleh si kucing di perutnya. Tapi si kucingnya sendiri ini aman dia, nggak kelihatan sakit, dia nggak bergejala, nggak berpengaruh tapi nggak bergejala. Jadi kayak beda ya kalau kucing rabies, kayak gitu kan, itu kan bergejala banget kayak gitu. Tapi kalau si Toxoplasma ini di kucingnya dia nggak bergejala. Jadi di situ dia cuma sebagai inang tuh host kan, host definitif kayak gitu. Di situ sebagai inang. Nah pada saat dia buang air besar, pup kayak gitu kan. Bahasanya apa nih? Pup ya boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Dia pup, kemudian pada saat itu kucing liar ini bisa buang air besar di mana saja dan mengandung si parasit itu kan, sporozoanya itu. Nah itu bisa menular kemana-mana kayak gitu. Tapi berarti ketika si kucing ini itu pup, dia tetap akan keluar ya sporozoanya itu ya? Benar, dia akan keluar karena adanya di usus. Kan memang dari usus, dia makan sesuatu yang terinfeksi nih, umpamanya tikus, ya kan? Tikus kayak gitu, atau dia entah makannya dari, kan kadang tulang yang ada di tanah, kemudian udah terkontaminasi gitu kan, ya dia berkembangnya di ususnya si kucing kayak gitu. Itu bertahan berapa lama tuh kalau di tubuh si kucing sendiri dong? Kalau tubuh si kucing karena dia tidak bergejala ya pada saat itu keluar kayak gitu. Tapi nanti kan bisa terinfeksi lagi gitu kan, benar. Kalau di kucing dia nggak bergejala.
nggak sakit kucingnya. Tapi tetap harus itu ya, kayak kalau umpamanya memang punya kucing rumahan kayak gitu, walaupun tidak kontak dengan kucing luar, tetap harus kan sering-sering diperiksakan ke dokter hewan, di grooming lah, terus ya gitu itu. Oke. Mencegahnya. Itu menularnya dari kucing ke manusia aja atau bisa ke hewan lain? Nah, siklusnya panjang nih. Ada yang secara langsung ya. Secara langsung tuh dalam artian kayak tadi, umpamanya kita megang kucing liar nih, kucing liar kan. Walaupun kucing itu buang air besar, kan sebenarnya dia nggak langsung kena buang air besarnya dia ya. Tapi kebiasaan kucing sendiri sukanya jilat-jilat nggak sih? Iya benar. Yang kan kayak jilat-jilat, entah itu dia jilat-jilat di bagian anusnya, kemudian bulunya kan otomatis juga kena pada saat kita pegang si kucing liar itu, kontak secara langsung ya, berarti intinya seperti ini. Kemudian kita juga tidak cuci tangan, langsung makan, masuklah ke tubuh kita kayak gitu. Itu pertama penularannya. Terus kedua, umpama nih si fesesnya itu sudah ada di tanah, itu bakal bisa bertahun-tahun loh di tanah itu. Kalau yang mengandung apa namanya toxoplasma ini, itu bisa bertahun-tahun. Pada daerah kita kan hangat nih, kan? Nah, apalagi pada daerah hangat itu dia bisa bertahan hidup di situ lama. Oh, berarti tanpa host definitif gitu ya? Tanpa host definitif itu bisa dia kan. Makanya pada orang nih yang umpamanya dia berkebun gitu kan, pada orang berkebun secara langsung kena tanah itu bisa tertular. Kemudian dari tanahnya sendiri itu akan menempel di tumbuhan. Oke. Menempel di tumbuhan. Contohnya apa? Sawi, selada. Umpamanya selada nih kita tanam nih. Terus di tanahnya ada itunya kan. Selada, kemudian langsung kita makan tanpa dicuci dengan benar, kita bisa kena kayak gitu juga, itu penularannya. Atau dari hewan ternak yang diberi makan namanya tumbuhan gitu kan, kadang kan tumbuhan atau bisa ya? Itu dari makanan hewan ternak, atau dia secara langsung lagi apa sih istilahnya, kalau kalau hewan ternak lagi dibebasin gitu. Oh ya, kayak kambing-kambing kayak gitu. Bener-bener kan gitu, dia ya. mana-mana gitu kan, terus makanya juga sembarangan dari tanah. Nah itu juga bisa hidup di perutnya, khususnya si hewan ternak itu. Nah dari situ, kalau hewan ternak itu disembelih, kemudian dagingnya kita tidak memasaknya secara matang, benar, kita bisa kena gitu. Susu sapi pun kalau tidak dipasteurisasi dengan benar, itu bisa aja kemungkinannya mengandung parasit. Berarti bukan hanya dari kucing ya sebenarnya? Iya, benar-benar. Secara langsungnya dari kucing kayak gitu, tapi dari kucing bisa menyebar kemana-mana. Oh, pantes. Kenapa kucing yang menjadi biang keroknya gitu ya? Karena dia merupakan si inang tumbuhnya si itu kan, tumbuhnya parasit itu. Tapi kalau semisal dari misal ke hewan ternak kayak gitu ya, itu siklusnya juga sama kayak di tubuh kucing. Jadi pada saat dia keluar kan di tubuh kucing dia tidak aktif istilahnya ya, tidak aktif. Ya. Dia inaktif gitulah. Pada saat dikeluarkan, kemudian mamanya dimakan sama hewan ternak gitu kan. Dia bisa ada yang sudah berbentuk aktif kayak gitu. Kemudian tapi hewan ternak itu kan juga ini ya, dia tidak bergejala secara kayak ya itu sama kayak rabies kayak gitu juga ya. Kalau apa sih kemarin penyakit yang dari sapi itu yang mulutnya itu kayak gitu, itu kan kelihatan jelas kayak gitu kan. Kalau di hewan kalau ini nggak ada tanda-tanda yang jelas kayak gitu. Jadi memang sebaiknya sih makannya itu ya, kita makannya daging matang. Yang harus matang gitu. Harus matang kayak gitu. Kalau jadi itu dong kayak telur setengah matang itu bisa. Kalau telur ya yang saya baca selama ini sih enggak ini ya. Oh, aman ya. Unggas gitu ya. Unggas Oke, kayak gitu. aman. Berarti itu lebih ke dagingnya langsung. Iya, dagingnya langsung. Berarti aman. Buat yang masih sukanya telur Tapi setengah matang. bukan. Aman dari toxoplasma ya. Awan Tapi dulu, kalau telur setengah matang itu bisa mengandung bakteri lain nih. Iya, gitu kan benar. bisa, ya. Tapi kalau di Jepang kayak gitu aman beda.
beda pengolahannya ya, beda dari makanannya, perlakuan dari si ayamnya Si- sendiri kayak gitu. Itu Makanannya kayak juga beda. organik gitu lah kan katanya di sana gitu. Waduh, Entah sih. tidak jadi aman. Tapi katanya kandungannya lebih gede ya. Untuk apa nih? Kalau Telur. telur, yang sama. Kayaknya ya Iya enggak juga. juga sih. Oh, oke. Sebenarnya merusaknya itu karena proses pemanasan ya. Sebenarnya omega kayak gitu kan proses pemanasan ya. Berarti nggak Tapi boleh kalau mamanya ini kita direbus kayak gitu, rebusnya nggak yang terlalu matang, bukan yang overcook, bukan ya, Oke. matang tapi bukan overcook kayak gitu ya. matang aja. Oke juga lah. Oke. Nah, kalau kita lihat kayaknya kok gampang banget ya buat si Tokso ini itu kemana-mana dari kucing. Tapi sebenarnya banyak nggak sih yang terjangkit Tokso Nah, itu? ini kan kalau data nih ya, dari data Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia kayak gitu tuh 35-60% penduduk kita kena kayak gitu. Sampai 60%? Iya, tapi kan sebagian besar tidak bergejala. Ayo. Pernah tes belum? Belum. Aduh, jadi takut dong. Kayak gitu. Saya pernah tes ya gitu. Saya pernah tes karena memang ada indikasi gitu kan. Saya pernah tes, nyoba tes IgG saya itu positif gitu. Oh, terus Tapi tidak ada gejala kita saya. Kalau IgG itu kan udah infeksi Udah- lama ya. udah lama. Infeksi lama kayak gitu. Bisa menetap selama bertahun-tahun juga kayak gitu si IgG ini. Jadi tidak bergejala dari mungkin waktu itu ada IgM-nya kayak gitu sampai sekarang nggak ada gejala gitu. Gejalanya pun kalau ada itu ringan pada orang yang sehat ya, pada orang Demam yang sehat. Demamnya tuh ya biasa aja gitu loh, bukan ya demam tinggi kayak DB sampai badannya ngilu-ngilu kayak gitu kan. Itu kan kadang demam, nyeri kepala, capek kayak gitu, tapi itu cuma bertahan mungkin 1-2 minggu. untuk kayak demam biasa gitu ya paling ya. Tadi kan Ringan dokter, gejalanya. dokter kan bilang ya ada indikasi, makanya tes. Indikasinya kenapa nih? Ada apa? Indikasi, oke. Jadi Tokso ini kan masuk TORCH ya. Oke, Tahu nggak betul. TORCH? TORCH itu Tokso, other disease, kemudian rubella, CMV, sama herpes. Iya, kayak oke. gitu. Biasanya ini dilakukan untuk pada saat orang mau check up hamil nih, kayak gitu kan. Udah ketahuan hamil, terus mau check up aja deh kayak gitu. Tapi nggak semua orang gitu kan, biasanya jarang Nggak banget. semua. Tapi indikasi yang kuat itu biasanya pada saat ada riwayat keguguran. Oke. Keguguran apalagi berulang. Kan? Biasanya ya. Terus kemudian melahirkan bayi yang cacat atau malah bayi yang meninggal pada saat lahir kayak gitu. Itu indikasi yang kuat. Indikasi yang kuat buat itu ya. Dilakukan pemeriksaan TORCH itu. Tapi kalau di Pekalongan sendiri gimana dok? Selama dokter di sini ya, di praktek di Cipto gitu, ada nggak sih pasien dokter yang juga terkena toksoplasmosis ini? Ada. Waktu itu konsultasi aja ya, pasien dokter kandungan kayak gitu kan. Pasien dokter kandungan, beliau konsultasi karena keguguran berulang itu sudah 3 kali berulang kayak gitu kan. Waktu saya lihat hasil toksonya memang positif. Nggak cuma toksonya ya, rubella itu positif kayak gitu. Toksonya itu ada yang positif. Herpes kayaknya enggak ya, rubella, tokso itu positif kayak gitu. Ya kalau seperti itu, kalau dia mau promil lagi kan harus di ini ya, dalam pengawasan kayak gitu. Tapi masih bisa berarti dok? Bisa. Bisa sembuh nggak sih? Pengawasan. Kalau sembuhnya karena lagi-lagi tadi tokso itu kan kalau sudah masuk ke orang gitu kan, ke orang itu dia ada yang membandel tuh. Tetap di situ. Tetap di situ kayak gitu kan. Jadi itu kalau tokso itu kalau sudah masuk dia itu ada tempat favorit. Gimana itu? Kan kayak di mata. gitu kan. Itu loh. Mata, otak, terus paru-paru. Sama kalau pada ibu hamil janin. Oke. Kayak gitu. Berarti Yang kalau makanya risiko tinggi kan. bukan ibu hamil, yang Ya lain-lain itu lagi. tadi mata, otak, kemudian paru-paru gitu kan, Oke. dan otot juga ya, otot juga. Nah di situ kalau umpamanya orangnya sehat nggak masalah. Jadi kalau Tapi pada pas imunnya lagi turun imunnya gitu lagi ya. turun, kalau ibu hamil kan imunnya otomatis turun nih, makanya itu jadilah bisa terjadi kecacatan janin, terus Oke. bahkan sampai abortus, sampai meninggal kayak gitu lah. Oh makanya kenapa saya ini tuh belum lama ini kan baru baca ya, dan baru juga artikelnya sekitar Mei kemarin 2025
ada yang bilang kalau di New Zealand itu sekitar 100 atau 1000 orang itu kehilangan penglihatannya karena toksoplasma ini tuh. Positif tokso gitu ya. Bilangnya sih gitu ya. Berarti memang berpengaruh terhadap penglihatannya. Mata, benar. Nah itu makanya dia ada tempat favorit itu kan. Si sporozoanya ini dia ke mata. Itu karena kayak ada ketertarikan di situ dari interleukin. Interleukin itu kan apa namanya zat sel darah putih kayak gitu kan. Itu ke situ kemudian dia membentuk kista ya. Kalau pada yang tidak sakit gitu ya. Kalau imunnya bagus tuh dia membentuk kista di situ untuk tidur nih kayak gitu ya. Inaktif gitu. Inaktif. Tapi nanti pada saat dia suatu saat aktif, pada saat aktif dilalai itu si orangnya lagi imunnya turun ya bisa terjadilah kelainan dari nervusnya, dari sarafnya gitu kan, dari retinanya kayak gitu. Bahkan dari irisnya sendiri bisa terjadi peradangan. Ya, jadi kalau untuk melihat otomatis kan terganggu, bahkan memang sampai buta. Biasanya pada satu sisi. Enggak dua-duanya gitu ya. Nanti lama-lama bisa dua-duanya, tapi biasanya langsung itu pada satu sisi. Lama-lama bisa dua-duanya, bukan lama-lama bisa sembuh dua-duanya. Kalau mamanya langsung ketahuan ya. Kalau masyarakat aware gitu, kenapa ya kok kenyataannya tiba-tiba ini? Tapi kan kadang orang-orang nggak dirasa gitu ya, nggak dirasa. Pikirannya minus. Ya, betul. kan? Berarti kayak minus gitu. Iya, penglihatan berkurang kayak gitu kan pikirannya minus gitu kan. Tapi kan kalau harusnya tuh ke dokter mata nih dicek ini beneran karena minus atau enggak kayak gitu. Tapi kadang cuma ke optik terus pakai kacamata nggak ngefek ya kayak gitu. Itu harusnya kan dia aware gitu kan. Iya sih. Diperiksakan selanjutnya gitu. Tapi kalau menurut dokter nih ya, ke tingkat ke-awarean masyarakat terutama di Pekalongan itu terhadap toksoplasma ini gimana dok? Ya sebenarnya mereka pada takut gitu ya. Tapi pasti apa ya? Apa mereka sudah mengenal tokso atau bahkan belum? Ya mungkin ada yang kalau umpamanya nih di masyarakat Pekalongan yang kota kan banyak nih kita kayak edukasi seperti ini kayak gitu ya. Kemudian kalau umpamanya banyak kok yang cek yang hamil itu sih ya. Kalau yang cek hamil tuh banyak kayak gitu kalau di sini. Tapi kalau yang selain untuk promil itu memang jarang banget. Maksudnya nggak ada sih selama ini yang datang dok saya itu banyak punya kucing gitu ya umpamanya ya. Mau cek kayak gitu tuh belum ada kayak gitu. Tapi dokter punya kucing nggak? Nggak punya. Makanya saya juga aku dapat dari mana kayak gitu. Iya masih tanda tanya gitu ya. Tanda tanya. Tapi itu nggak sih biasanya kadang juga ada kalau sebelum nikah buat dicek semuanya itu kan termasuk tokso kan? Tapi jarang ya. Ada sih. Itu ada 1-2 lah kayak gitu. Biasanya paling banyak untuk promil itu berarti ketika kita baru saja tahu nih hamil langsung cek atau di bulan keberapanya? Kalau promil itu kan program hamil ya kan? Ada yang program hamil ya, Wak ya? Program hamil itu yang sebelum. Jadi biasanya itu dokter menyarankan ini daripada nanti kamu hamil dan bermasalah kayak gitu kan, coba dicek aja semua kayak gitu. Tapi ada juga yang sudah hamil itu TM1. TM1. TM1 kan di bawah 20 minggu ya gitu ya. Itu dicek juga. Tapi kenapa ini nggak diwajibin buat orang-orang yang hamil ya? Karena memang sebenarnya dia kalau untuk hamil pun kalau umpamanya kesehatannya bagus itu aman-aman aja, tinggal dipantau aja gitu. Tapi kan juga bisa bikin tadi kan kalau misal bayi lahirnya itu mengalami cacat, kemudian itu ada juga. Treatment apa aja sih yang bisa dilakukan kalau udah tahu nih dia itu terkena tokso ya gitu. Otomatis anti parasit ya. Obat terus berarti? Obat, biasanya selama 6 mingguan kayak gitu. Minimal sambil di 6 minggu minum obat, tapi kalau semisal seharinya itu lupa, ya, itu disuruh ngulang? Segera, enggak, bukan kayak TBC ya kan. Ada yang gitu ya? Segera umpamanya lupa, makanya harusnya jam 12 nih ya. Jam lupa 12. ya segera.
kayak gitu aja. Nggak harus misal jam 9 terus juga nggak ya? Ya sebaiknya sih seperti itu. Oke. Kalau sebenarnya antibiotik pun kayak gitu iya, harusnya kan? sama jamnya kan. Kalau antibiotik. Antibiotik itu kan ada yang masa ininya 12 jam, ada yang 8 jam. Kalau bisa sih jamnya sama gitu sebenarnya. Sebenarnya, gitu. tapi kan susah ya. Susah gitu. Obatnya Apalagi- banyak nggak sih dok? Obatnya itu ya bisa kombinasi dua antiparasit, terus tergantung juga ya. Umpamanya di mata kayak gitu kan ditambahi untuk kortikosteroid. Gitu. Oke. Tergantung Tergantung kasusnya sih. tergantung kasusnya beda-beda ya. Tergantung kasusnya. Apalagi umpamanya sudah ketahuan ada di otak kayak gitu ya. Nah itu obatnya lebih ini lagi. Kan harus biasanya sih kalau yang di otak itu pada penderita HIV. Nah itu kayaknya lebih sering menjangkit orang-orang yang udah terkena HIV ya dok ya, betul ya? Karena mungkin HIV kan imunodefisiensi ya, otomatis. masih lemah banget gitu Lemah ya banget. imunnya ya. Jadi Aku ada kok pasien seperti itu pernah contoh kayak gitu kan. Dia tuh datang untuk cek CD4. Oke. Kalau HIV kan yang dicek CD4-nya kan. Terus dia cerita kemarin sempat kolaps tuh ternyata ada toksoplasma di otaknya kayak gitu. berapa lama HIV-nya dulu dok? Ya, dia Berapa? ketahuannya berapa lama ya? Lupa sih kalau untuk cerita itunya Oke. ya. Tapi dia sempet itu kan koma, ya kan? Istilahnya sampai koma kayak gitu. Itu kurang lebih 2 mingguan. Dirawat di sini sih, dirawat di Pekalongan saya ini. Terus habis itu recovery itu bisa sampai 2 bulanan. Ya Allah. Iya kan kayak Iya sih. udah kalau saraf udah kena, otak saraf udah kena itu kan lama ya kan. Buat kegiatan juga susah ya? Ya kan? Ya lemes-lemes gitu. Oke, Masih lemes oke. gitu. Terus gimana dok? Kan Nah, toksoknya itu kalau yang toksoplasma yang terkena ini kan itu kan kayak dikasih azithromycin kayak gitu, ditambah tetap harus anti HIV-nya kan diminum kayak gitu kan. Kasih azithromycin, kemudian untuk yang peradangan otaknya kayak gitu. Ya tetap atasinya. Tapi sekarang gimana keadaan? Nggak tahu. Maksudnya masih survive sampai sekarang atau Oh berarti belum pernah konsul lagi ke sini? ya. Jadi kalau pasien di situ itu lebih ke saat itu aja, nggak yang Oh, apa sih namanya? biasanya kan Heeh. kayak gitu kan nanti balik lagi ya ke sini ya. Ya kalau dia diminta dari sana CD4 lagi biasanya di sini kayak gitu. Karena CD4 kan nggak ditanggung BCA. Tapi kalau di rumah sakit? iya Nggak dari sana emang disuruh mandiri Oh, gitu. nganunya ke sini rujukannya Disuruh gitu ya. mandiri, heeh. Kecuali kalau itu rawat inap ya. Kalau langsung mungkin di ya, rumah heeh, sakitnya langsung gitu di ya. rumah sakitnya itu Ya Allah. jalan. Iya, makanya. Ternyata berarti kita nggak tahu ya kondisinya Iya, tuh gimana. makanya kita harus menjaga banget gitu kan. Kalau tesnya ini tuh gimana dok? Apa aja? Tes Tes. buat tokso. Tes buat tokso ya tadi ya, antibody kan otomatis kita pakainya IgM, IgG, aviditas IgG kayak gitu ya, itu yang dites kayak gitu. Jadi kalau IgM itu menandakan infeksi saat Baru. ini, infeksi baru, dia bisa hilang sampai berbulan sih, sampai 2 bulanan lah seperti itu. Tapi kalau dan dia langsung muncul nih, maksudnya kena bisa dalam berapa hari muncul. Langsung muncul ya. Tapi kalau IgG kayak gitu baru muncul setelah 2 mingguan Udah dan lama bisa bertahan di tubuh selama bertahun-tahun itu tadi. ya. Oke. Terus kalau untuk si aviditas IgG itu untuk melihat dia itu akut atau enggaknya. Jadi kadang kan orang IgM-nya negatif, Ya. gitu kan? IgM-nya negatif, kemudian dicek IgG-nya kan positif. Kayak, nah itu kan. Tapi untuk melihat ini nanti bisa reaktivasinya itu tinggi atau enggak tuh, nah, dicek dari itu aviditas IgG itu. Nah pada ibu hamil itu sebaiknya kan dites dua-duanya ya, Oke. IgM, IgG kayak gitu kan. Kalau umpamanya dari IgG-nya positif, IgM-nya negatif kan cuma dipantau-pantau aja kayak gitu kan, dipantau-pantau aja. Tapi kalau IgM-nya positif itu nanti si janinnya juga bakalan dites lewat ketuban, amniocentesis kan, amniocentesis untuk dicek PCR. Tapi pasti positif nggak kalau si ibunya itu positif? Nah belum tentu juga. Oh, belum tentu. Belum tentu juga, makanya nggak tahu sih berapa persennya kayak gitu ya, tapi biasanya kan emang menurun Iya. gitu kan. Dan kalau dari PCR ini dicek
positif, Iya. ada toksonya kayak gitu. Nah itu nanti dipantau pada saat lahir, dicek lagi anaknya, Oke. bayinya. Ini harusnya kalau semisal lagi hamil ya, berapa kali ngecek sih dok? Kalau semisal walaupun Dia cuma sekali negatif, aja waktu awal. tapi kan mungkin bisa aja nanti di tengah-tengah Habis itu gitu nggak? menjaga lah ya itu kita harusnya. Aduh, Ya, tapi kasihan sakit juga nggak? kalau apanya. Buat tes atau cek untuk tokso ini itu, Cuma pengambilan darah biasa cuman sih. pengambilan darah biasa ya. Kalau Jadi nggak. kayak gitu nggak sakit sih. Nah, Cuman yang bikin ini mahal nggak sih dok kalau tokso? nah itu. Tadi kan menanyakan ya, kenapa sih itu nggak dicek rutin bener, gitu? bener. Kan paling yang dicek itu HIV, gitu-gituan kan, Kalau yang primer itu hepatitis, itu urin. HIV itu pun juga kaisi kan lumayan kan kayak gitu kan. Nah, si tokso ini kan biasanya nggak cuma tokso aja, torch gitu udah kan. sekalian. Yang di tes torch kayak gitu itu mahal lumayan. Berapa? 2 jutaan. Oh ini yang ini ya. Nah ini. Oke. Ini yang lengkap nih. Ada tokso, rubella, CMV, HSP1, 2, 3.200.000. Wow lumayan juga ya Lumayan ternyata juga ya. makanya kan dari sini jadi tahu kan kenapa sih nggak medical check up ini dilakukan rutin Betul. setiap orang kayak gitu. Karena emang ini tidak ditanggung BPJS dan harganya segini. Iya Kalau sih. ini lumayan mas 20%. Ini juga berlaku 100 buat gitu. ini. Berlaku ya mbak ya? Iya mungkin kayaknya berlaku buat berlaku semuanya. kok. Berlaku. Setiap tanggal, tapi cuma setiap tanggal 9 sampai 10 aja dong. 9 dan 10 aja. 9 dan 10 aja ya. Ini khusus untuk torch. Kalau semisal yang pre-merit gitu, Premerit. nyampe berapa gitu ada nggak? Ada nggak ya? Yang sini apa ya? Ini yang touch juga. Torch. Oh. Tapi di sini Kayaknya nggak ada lumayan nih, kan? nggak ada yang secara khusus gitu ya. Oke. Kalau semisal ini saya pernah lihat data dari Google ya. Katanya kalau di Indonesia sendiri yang terkena torch tokso ya, lebih ke toksonya, itu lebih gampang orang-orang yang ada di perkotaan daripada pedesaan. Itu benar nggak dok? Lebih gampang orang yang terkena. Oh gitu. Lebih ke awareness-nya nggak sih kalau seperti ini? Jadi nih, contohnya nih Pekalongan aja nih ya. Di Pekalongan itu fasilitas kesehatan itu kan banyaknya di kota. Mamanya kayak di Lolong, Doro gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Cito nggak ada ya di sana ya? Nggak ada. Mungkin bisa buka cabang. Kita bisa sih home care ya Oh gitu iya, home kan. care. Tapi Jauh lah itu banget. jauh banget makanya. Pertama itu fasilitas kesehatan. Kedua, kalau memang dia kena timbul gejala pun gejalanya ringan kan. Jadi orang tuh apa sih ini kayak orang kadang tuh mikirnya itu cuma flu biasa Betul. atau malah tipes kayak gitu kan. Mesti yang dicek malah tipesnya kayak gitu. Iya. Tipes Tipes DB paling itu ya kalau di sini ya. Karena emang gejalanya itu kalau pada orang yang sehat itu sangat ringan. Bahkan ada yang tidak bergejala kayak gitu kan. Nah itu sih dari situ mungkin karena masyarakat kalau kota itu lebih aware itu karena itu ya maksudnya gampang untuk fasilitasnya. Terus dari segi biaya tadi juga kan ngaruh juga. Tapi kalau yang dari sana wong ada pasien saya itu dari apa sih kemarin longsor itu mana ada namanya? Petung. Nah, mereka morongsen aja tuh harus nyewa mobil nih kayak gitu kan, nyewa mobil terus nyewa sopirnya ke sini kayak gitu. Itu kayaknya kan ya Effort banget gitu ya. effortnya tinggi banget kalau untuk kesini tadi kok cuma ini. Dan untuk kejadian apa namanya toksonya sendiri mungkin di sana sedikit karena kan underdiagnosed itu tadi ya dikiranya penyakit lain. Berarti bukan karena memang nggak ada gitu ya, lebih ada ke tapi mungkin tidak awareness-nya. terdeteksi atau mungkin kejadian di sana miscarriage-nya itu rendah kayak gitu kan juga bisa. Kalau gaya hidupnya juga berpengaruh nggak? Gaya hidup mungkin berpengaruh ya di sana ya. Orang sana itu mungkin karena pertama udaranya masih bagus, dari makanannya sendiri tidak terkontaminasi makanan kemasan yang banyak kalau di sini kayak gitu ya. Makanan kekinian kayak gitu Iya, kan. Lebih alami kalau di sana. Terus kemudian kalau di sana kan
nggak ada steak setengah mateng, kan? Iya bener. Kalau masak ya udah masak aja, biasa aja kayak gitu. Ya mungkin dari gaya hidup ngaruh juga di sana. Oke, berarti ya pokoknya yang setengah matang itu ya. Tapi kalau dari manusia ke manusia aman kan? Aman, nggak ada gitu penularan dari manusia ke manusia kayak HIV atau hepatitis kayak gitu. Iya sih. Ini kalau ngelihat harganya aja buat cek agak mikir-mikir, cuman ini tuh salah satu hal yang kita harus aware juga ya dok ya. Bener. Apalagi buat cat lover semuanya yang punya kucing. Treatment lainnya apa nih selain kita yang harus dites? Mungkin kucingnya harus untuk dirawat dengan baik. Nah itu tadi kucing kan tidak bergejala. Sih. Kucing tidak bergejala. Tapi kalau untuk kucingnya sendiri punya kucing rumah gitu ya, punya kucing rumah, cat lover itu punya kucing rumah, itu sebaiknya tadi tidak makan daging mentah. Oke. Kan ada makanan kucing khusus ya, yang kering-kering itu ya. Punya kucing di rumah. Pernah punya. Oh pernah. Yang dulu itu ya. Yang cerita aja ya. Kayak itu dari makanannya emang harus dijaga. Kemudian tidak dibiarkan dia berkeliaran di luar. Takutnya dia makan tikus nanti kalau berkeliaran di luar atau kontak sama kucing lain kayak gitu kan. Terus pada saat buang air besar si kucingnya ini segera dibersihkan, dan kita orang yang membersihkan itu sebaiknya pakai sarung tangan sih. Sarung tangan, masker gitu ya. Perlu nggak masker? Nggak masker ya perlu sih. Kalau bau aja. Loh kadang itu loh dok, apa namanya bulu-bulunya itu terbang kayak gitu. Itu kalau yang pada alergi gitu. Oh tapi dari bulunya itu nggak berpengaruh ke tokso gitu? Nah kalau umpamanya dia aman kayak gitu kan, bulunya kan otomatis aman ya. Tapi sebaiknya kalau ini pada ibu hamil ya, pada ibu hamil yang punya kucing, makanya tadi kan apakah cuma sekali tes saja? Ya sekali tes aja nggak apa-apa, tapi setelahnya pada saat hamil sebaiknya sih tidak kontak sama kucingnya dulu. Tapi kalau harus banget nih pakai sarung tangan dan segera cuci tangan pada saat membersihkan kotoran. Kayak gitu. Maksudnya minimalin kontak lah selama hamil. Iya. Pokoknya minimalkan kontak dan juga cek aja gitu ya. Nah, kalau misal keberatan di sini ada diskon tuh katanya 20%, tapi setiap tanggal 9 tanggal 9 dan 10 aja ya. Selebihnya nggak ada diskon. Ada diskon 10% BPJS. Oh, dengan pakai BPJS. Tapi selain Tokso di sini ada pemeriksaan apa lagi dok kalau di Cito Pekalongan sendiri? Banyak sih. Tokso itu maksudnya kan torch ya. Maksudnya terus? torch kayak gitu. Kalau kita sih ada pemeriksaan kayak kimia darah. Kimia darah tuh yang untuk lemak, kemudian profil lipid, terus dari ginjal, jantung. Semuanya ya kalau ada sih lumayan lengkap kok di sini. Kita juga ada tes alergi. Tes alergi itu kan biasanya prick test nih. Iya, ya itu kan? yang dimasukin kayak pakai jarum suntik di bawah. Nah, biasanya kan prick test ya, yang ditusuk. Kalau di situ kita pakai 1 kali pengambilan darah aja. Dan darah vena biasa. Darah vena biasa. Dan ada 54 alergen spesifiknya kayak gitu. Ada alergi dingin? Oh, itu kecuali. Nah, 54 alergen itu yang zat ya. Bukan kalau dingin, terus udara panas ini tuh nggak bisa. Jadi kayak umpamanya makanan, susu, telur, terus seafood, tungau, jamur gitu ada. Itu nyampe berapa dok kalau alergi? Tes alergi harganya 1,9 kayaknya. Oke, lumayan juga. Ini bisa pakai BPJS? Kalau diskon BPJS 10%. Tetap ada. Ada. 1,9 dikurangi 190. Tanggal 9-10 dikurangi 300-an ya berarti ya. Oke. Lumayan juga sih. Oke. Berarti intinya adalah kalau semisal kucing itu bikin susah punya anak, mitos atau fakta, jawabannya adalah ada benarnya. Tapi susah punya anak dalam artian kalau umpamanya keguguran itu kan bukan gara-gara tokso aja ya, bukan gara-gara tokso rubella aja, macam-macam benar. Dan paling banyak kan kelainan kromosom. Lebih dari 50% lah itu kelainan kromosom. Terus kemudian hormonal, kemudian ada eksiden, baru infeksi. Nah, Oke, berarti memang bukan sepenuhnya mitos, tapi juga ada benernya. Makanya kita harus hati-hati aja gitu ya dok ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dok buat closing statementnya. Jadi kalau memang cat lover ya, suka kucing kayak gitu,
kita tetap harus menjaga higienitas, menjaga kucing kita biar sehat kayak gitu untuk menghindari penyakit salah satunya tokso itu tadi ya. Oke, terima kasih, ini sudah menyita waktunya Dokter Nia banget. Dari tadi saya ngeliatin itu soalnya. Ngeliatin jam, udah jam 9 lebih. Oke, terima kasih buat view listener semuanya. Semoga ini itu menambah wawasan kita ya. Soalnya apalagi kalau di Pekalongan sendiri, ya nggak tahu lah kalau semisal di ternyata masih banyak yang udah aware gitu ya. Tapi saya rasa kayaknya kalau semisal tentang tokso ini masih kurang gitu, apalagi ngelihat harganya yang lumayan gitu. Tapi ini juga penting kalau misal dirasa ada indikasi-indikasi tertentu akan terkena toxoplasmosis ini, bisa langsung aja cek, dan di Cipto juga melayani cek torch ya dok ya. Oke, terima kasih view listener semuanya. Dokter terima kasih banyak, maaf mengganggu waktunya ini. Oke view listener, dan sampai jumpa di podcast Bisika Lulu episode berikutnya. Bye bye.